saya menganggap hal seperti ini, bahkan mungkin menganggap musyrik, Pak. Musyrik, dengan apa ya? Kenapa sih orang harus ke makam, tidak ke masjid saja gitu ya? Alhamdulillah waktu itu yang 10 tahun, 11 tahun saya memakai medis, memakai apa, logika semua itu agak susah. Ternyata dengan doa, alhamdulillah Allah mengabulkan dan saya mendapatkan keturunan gitu ya. Alhamdulillah luar biasa. Dan anehnya ketika berdoanya kerasa banget ketika diijabahnya. Itu yang anehnya. Saya yang aneh. Jadi ketika saya berdoa, ya Allah beri saya keturunan, dan ketika ijabahnya itu kerasa bergetar dan ijabah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta Haji September 2022. Saat ini kami sedang berada di wilayah Purworejo, yang dimana saat ini kami sedang akan melaksanakan perjalanan pulang menuju ke Bandung. Dan alhamdulillah saat ini juga kita ada peserta wisata religi yang bernama Bapak J. Beliau akan mengutarakan mengenai hal-hal yang dimana beliau pernah alami selama beliau ini melaksanakan program ziarah. Adapun historikanya atau ceritanya silahkan Pak J bisa menyampaikan kepada yang lainnya agar mereka bisa semangat dan juga dapat mengikuti untuk hal kita bisa melaksanakan kegiatan ziarah tersebut. Enggak Pak J, silahkan. ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para jemaah pecinta wisata religi semuanya. Ya, mungkin pengalaman saya itu hanya setitik, Pak, dibanding mungkin dengan yang dialami oleh rekan-rekan lain yang ahli ziarah. Saya memang berangkat dari awam, saya bahkan mungkin menganggap dulunya bahwa kegiatan, karena ketidakpahaman saya menganggap hal seperti ini bahkan mungkin menganggap musyrik, Pak. Musyrik, dengan apa ya? Kenapa sih orang harus ke makam, tidak ke masjid saja gitu ya? Ternyata pengalaman saya itu berangkat dari ada harapan saya yang sangat luar biasa gitu ya. Ternyata Allah belum mengabulkan, yaitu harapan saya ingin memiliki keturunan, Pak. Saya termasuk yang 11 tahun menantikan buah hati. Udah ke dokter, udah kemana-mana, ternyata itu tidak saya dapatkan. Dan akhirnya ada teman saya, ketua DKM di Asalam, menyarankan bahwa untuk logika saja tidak cukup. Dunia itu bukan hanya satu sisi gitu ya, bukan hanya rasionalitas saja, bukan hanya logika saja, tetapi banyak hal di balik itu yang memang harus kita pahami, harus kita kaji, harus kita telaah, dan harus kita coba telusuri gitu, dan coba kita rasakan sisi lain dari kehidupan yang sebetulnya jauh lebih besar daripada hanya sekedar logika. Nah, dari sana saya coba mengikuti apa arahannya, saya ikut, ternyata ada yang saya lewatkan. Saya dibesarkan dari dunia ilmiah, dari statistik, bahkan mungkin salah satu bisnis saya adalah bisnisnya di bidang itu gitu. Jadi sangat-sangat rasional. Saya termasuk yang alhamdulillah sekolah sudah sampai, walaupun belum tamat ya, masih S2. Rasionalisasi saya pasti, logika saya, statistik saya, nilai uji ilmiah saya pasti kuat lah, Pak. Nah, dari pengalaman itu saya minta arahan dan saya minta petunjuk, saya istikharah bahkan agar bisa menempuh dunia yang menurut saya itu dunia aneh gitu. Tetapi lama-kelamaan, oh iya betul. Ternyata itu dibalik semua ilmiah itu hanya salah satu bagian daripada ilmu, yaitu adalah ilmu alam. Jadi ilmu kebiasaan. Jadi kebiasaan itu ketika air turun dari atas ke bawah, ya itulah ilmiah gitu ya. Atau misalkan matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, itu hanya kebiasaan. Tetapi banyak dari hal tersebut yang varikuler ada. Jadi banyak sekali
ilmu yang memang tidak hanya ilmu alam. Yang saya pelajari itu kan semuanya ilmu alam. Pas saya pelajari lagi, oh ada di atas ilmu itu, namanya itu ilmu syara. Ketika ada bentrokan antara ilmu adat ya, ilmu alam dengan ilmu syara, ilmu ilmiah gitu, ilmiah dengan ilmu syara, maka ilmu syara lah yang harus menang. Karena syara itu datangnya dari wahyu, dari ilahi, dari Al-Quran, dari As-Sunnah gitu ya. Dan saya juga mungkin memahami tentang Islam juga tidak utuh. Kenapa? Karena hal-hal yang di luar ilmiah saya katakan itu musyrik. Oh ternyata banyak hal, termasuk ketika Rasulullah misalkan berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu berangkat ke Sidratul Muntaha, itu hanya 1 malam saja. Dan ini di luar logika. Tetapi kalau kita datangnya dengan sebuah keimanan, Allah menantang dengan keimanan, Allah menantang dengan ma'rifat, ternyata itu ketemu gitu. Dan itu saya katakan syara. Makanya ketika akal kita tidak nyampe, syara itu ada, maka syara lah yang harus menang. Nah saya coba, oh ternyata dengan berdoa, dengan berzikir, dengan mendatangi tempat-tempat yang tempat dzikir gitu ya. Karena ternyata itu bukan sekedar makam saya lihat. Karena tidak semua makam bisa seperti itu. Saya menyelenggarakan pengajian di tempat saya gitu ya, dengan mengundang, dengan memberi, mohon maaf ya, dengan memberi misalkan sekedar makan dan lain sebagainya. Ternyata yang hadir itu tidak sebanyak yang datang ke tempat-tempat waliullah. Ini ada apa gitu ya? Kenapa orang mau datang jauh-jauh malam-malam jam 12 mau zikir, mau apa. Oh, ternyata banyak hal yang mereka rasakan. Ya. Ternyata itu untuk nyampe kepada cita-cita, untuk menyampai kepada harapan, untuk mencapai qabul doa. Karena kan segala sesuatu itu ya pastinya tidak lepas daripada qada dan qadar Allah gitu ya. Tidak lepas dari ketentuan Allah. Dan untuk mencapai itu banyak hal yang memang harus diperjuangkan. Dan perjuangannya tidak hanya perjuangan secara fisik, tidak hanya perjuangan secara logika, secara materi gitu. Ternyata banyak hal-hal yang bisa kita capai melalui spiritual. Nah, mungkin bagian dari spiritual itu adalah dengan berziarah ini. Dan alhamdulillah waktu itu yang 10 tahun, 11 tahun saya memakai medis, memakai apa, logika semua, itu agak susah. Ternyata dengan doa, alhamdulillah Allah mengabulkan dan saya mendapatkan keturunan gitu ya. Alhamdulillah luar biasa. Dan anehnya ketika berdoanya kerasa banget ketika diijabahnya. Itu yang anehnya. Saya yang aneh. Jadi ketika saya berdoa, ya Allah beri saya keturunan, dan ketika ijabahnya itu kerasa bergetar dan ijabah. Dan setelah itu ya mohon maaf ya, saya hubungan dan saya yakin bahwa ini jadi, dan alhamdulillah jadi. Ketika dicek langsung jadi. Itu yang anehnya itu kerasa, Pak. Jadi ketika diangkat tangan gemetar dan saya akan jadi seorang ayah, itu kerasa banget gitu. Ini yang tidak bisa saya lupakan. Ya banyak hal lagi lah ya. Banyak hal lagi, termasuk saya dapat umroh ketika saya mimpi misalkan ya. Ya mohon maaf, saya juga agak malu bicaranya karena memang ini mungkin orang ada yang percaya dan itu sah-sah saja. Tetapi waktu itu saya ke daerah Mahmud, saya berdoa, ternyata saya mimpi sejenak gitu ya, hampir setengah mimpi setengah hidup, dan itu ada Rasulullah. Rasulullah memakai kain ihram. Saya tadinya agak ragu, gemetar pulang dari sana, tetapi saya sampaikan ke Kiai Haji Zainal waktu itu, salah satu tangan kanannya Bapak Habib Syarif Muhammad Al-Idrus, pimpinan dari Yayasan As-Salam. Dan ketika saya sampaikan, beliau menyatakan, Pak J, kalau ini benar katanya, ente pasti akan ke Mekah katanya. Tidak akan lama lagi. Saya waktu itu menolak. Kenapa? Karena prinsip saya akan mendahulukan yang wajib gitu. Saya akan mendahulukan haji sebelum umroh, itu prinsip saya, karena haji itu wajib, umroh itu sunnah. Tetapi tidak demikian ternyata. Dan betul saja setelah 2 minggu setelah itu, ada orang yang entah dari mana, nggak mau disebutkan orangnya, dan menyampaikan kepada saya, waktu itu beliau menyampaikan, Pak J, ada seorang orang tua katanya, tetapi dia seruhan yang tidak mau disebutkan nama itu, tetapi masih mempertimbangkan apakah mau mengumrohkan Pak J atau membangun masjid. Kata saya tuh, ya mangga,
saya nggak berkomentar. Ya alhamdulillah, kalaupun misalkan rezeki saya, alhamdulillah, kalaupun bukan ya. Ternyata itu katanya ini rezeki Pak Jai dan harus umroh katanya, dan di alhamdulillah, dan itu ada uang di kresek, dalam kresek, mohon kreseknya warna biru gitu ya, di bundel begitu saja, dan ternyata itu 30 juta lah, 30 juta untuk umroh. Dan ada satu lagi orang tua yang mau mengumrohkan, saya nggak tahu, cuman karena sudah mengumrohkan 2 orang teman saya di Guru Assalam gitu ya, dan kebetulan saya wali kelasnya, dan beliau juga memberi kembali uang itu sebagai bekal saya umroh. Jadi umroh saya itu oleh 2 orang, yang ongkosnya dari yang mungkin tidak mau disebutkan namanya, bahkan sampai sekarang saya juga tidak tahu, dan 1 orang lagi yang memberi bekal terhadap saya. Ya alhamdulillah, yang luar biasanya itu saya gemetar, seorang seperti saya ya mungkin kalau bukan karena karomah waliullah yang ada misalkan di makom tersebut, hampir nggak mungkin lah orang seperti saya. Saya malunya ketika saya mengaji, mohon maaf, salah satu imam besar, apakah itu Imam Malik itu, apakah imam yang, mohon maaf Pak Ustadz kalau salah, jadi ada yang sampai tidak kesampaian mimpi dengan Rasulullah, dan saya rasa-rasanya alhamdulillah luar biasa lah. Itu nikmat yang luar biasa yang saya, rekan-rekan semua boleh percaya boleh tidak, dan itu hak teman-teman. Tetapi saya hanya diujinya oleh Kiai Haji Zainal, diujinya kalau itu benar ente akan ke Mekah dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah 2 minggu setelah itu saya umroh. Dan itu yang sampai sekarang, oh ya alhamdulillah, mungkin betul, saya hakul yakin betul bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena saya tidak ada apa-apanya, tetapi karena karomah di makam waliullah tersebut, mungkin saya mendapatkan keajaiban, keistimewaan yang luar biasa. Dan banyaklah hal lagi lah. Jadi banyak hal lagi, terutama ketenangan jiwa kita ketika menghadapi banyak hal, arahan-arahan dari ya keputusan-keputusan. Saya pernah memimpin sebuah lembaga besar gitu, di mana keputusannya perlu cepat, perlu tepat, perlu seksama, dan harus maslahat betul-betul. Kalau tanpa bimbingan seperti itu memang agak berat, dan alhamdulillah bisa kita lewati dengan baik ya alhamdulillah. Dan segala sesuatu ya alhamdulillah dipermudah lah, termasuk rizki, termasuk lain sebagainya. Insya Allah rekan-rekan semuanya, yang pertama rekan-rekan semuanya yang harus yakin, yang musyrik memang ada, tetapi kalau ziarah, berzikir semata-mata yang pertama kita mengharapkan ridho Allah, dan kita harus yakin bahwa sebanyak apapun zikir kita, sehebat apapun zikir kita, di tempat sehebat apapun zikir kita, kalau yang mengijabah adalah Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah, hak Allah untuk mengijabah. Kita hanya menjalankan syariat, yang ternyata syariat tidak hanya logika, tetapi lebih daripada itu juga ada spiritual yang memang harus dikedepankan. Mengharap ridho Allah lah ya, dan kita harus ikhlas nantinya, tetapi juga harus hakul yakin bahwa dengan seperti ini Allah akan menolong kita dan Allah akan mempermudah kita. Amin. Dan berikutnya kita juga belajar zikir, belajar hidup benar ternyata, karena belajar hidup benar juga tidak mudah. Dan yang lebih terutama lagi, zikir mengingat kematian, bahwa kematian itu adalah hak bagi semua yang hidup. Jadi saya barangkali kurang lebihnya mohon maaf kalau memang ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Pak Jai. Baik pemirsa, demikian percakapan kami dengan pihak salah satu jemaah yang mengikuti program strategi. Ini ada suatu kisah sedikit kisah dari beliau. Alhamdulillah, semoga ini bisa mendapat daya tarik untuk kita semua, agar kita bisa untuk kedepannya bisa mengikuti agenda atau kita bisa strategi di tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.